Kamu berada di sini karena kamu mencari sesuatu. Apakah itu kesuksesan, cinta, kesehatan, atau kekayaan? Kamu telah mengejarnya, berjuang untuk mendapatkannya, dan mengerahkan upaya luar biasa untuk meraihnya. Namun bagaimana jika aku memberitahu bahwa semua pengejaran tanpa henti ini justru mungkin menjauhkan hal-hal yang kamu inginkan? Seperti yang diajarkan Neville Goddard, ketika kamu terobsesi pada apa yang kurang, pesan apa yang sebenarnya kamu kirimkan kepada dirimu sendiri, kamu memperkuat rasa kekurangan dalam pikiran, tubuh, dan jiwamu. Dengan terus-menerus berkata pada dirimu sendiri, aku tidak memiliki ini, aku membutuhkan ini, atau aku tidak lengkap tanpa ini, kamu tanpa sadar menciptakan penghalang terhadap keinginanmu sendiri. Sebelum kita melanjutkan, ambillah momen ini untuk menunjukkan pada semesta bahwa kamu siap untuk menang dengan menegaskan niatmu. Sekali lagi, ambillah momen ini untuk menunjukkan pada semesta bahwa kamu siap untuk menang dengan menegaskan niatmu. Kebenarannya adalah, kamu sudah memiliki segala yang kamu butuhkan untuk sukses. Ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, pada saat itulah kamu mungkin menyadari bahwa semua itu sebenarnya sudah berada dalam jangkauanmu selama ini. Pikirkan ini, pikiran kita memiliki kekuatan besar untuk membentuk realitas dengan cara yang sering kita abaikan. Ketika kita beroperasi dari pola pikir kekurangan, kita memberi sinyal kepada diri sendiri dan semesta bahwa kita tidak cukup sebagaimana adanya. Hal ini sangat berlaku untuk mimpi-mimpi hidup Anda. Jika kamu terus-menerus berpikir, aku hanya akan bahagia jika aku menang, atau aku hanya akan bahagia jika aku mendapatkan uang yang besar, atau aku hanya akan bahagia jika aku mendapatkan pasangan impian saya. Dengan begitu, kamu mungkin justru menghalangi keberuntungan dan peluang yang sebenarnya bisa membawamu ke sana. Lalu, apa yang terjadi ketika kamu mengubah pola pikirmu? Ketika kamu mulai benar-benar percaya bahwa kamu sudah memiliki apa yang kamu butuhkan. Ini seperti menyalakan lampu. Peluang mulai muncul, pintu-pintu terbuka, dan mimpi-mimpi yang sebelumnya kamu kejar, apakah itu kekayaan, cinta, atau bahkan memenangkan uang, mulai mendatangimu. Intinya, dengan membudayakan pola pikir kelimpahan dan rasa syukur, kamu tidak hanya meningkatkan peluang untuk mencapai tujuanmu, tetapi juga mengundang keberuntungan yang tak terduga ke dalam hidupmu. Jadi, terimalah keyakinan bahwa kamu sudah lengkap, dan saksikan bagaimana semesta merespons dengan kebaikan. Ini bukan sihir. Ini berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, penelitian psikologis, dan cara kerja dasar otak kita. Ketika kita benar-benar percaya pada kemampuan kita dan kemungkinan sukses, otak kita secara aktif mencari bukti untuk mendukung keyakinan tersebut. Perubahan kognitif ini memungkinkan kita mengenali peluang yang sebelumnya terlewat, dan memberi kita keberanian untuk mengambil tindakan berani yang sebelumnya kita hindari. Renungkan waktu ketika kamu sangat menginginkan sesuatu, mungkin pekerjaan impian, hubungan bermakna, atau pencapaian pribadi. Ingat betapa besar usaha yang kamu curahkan dan rasa frustrasi ketika itu tidak terwujud. Sekarang, bandingkan dengan kejadian positif yang terjadi secara tidak terduga dalam hidupmu, sesuatu yang tidak kamu kejar secara aktif, tetapi malah datang begitu saja. Yang terakhir itu mungkin terasa mudah, seolah-olah memang sudah ditakdirkan. Paradoks ini mengilustrasikan kebenaran yang mendalam. Seringkali, hal-hal yang paling kita kejar dengan sangat giat justru menghindar, sementara berkah tak terduga datang ketika kita tidak mengharapkannya. Lalu, bagaimana kita dapat mengubah pola ini? Bagaimana kita beralih dari keadaan mengejar tanpa henti ke keadaan menarik secara alami dan memanifestasikan? Kuncinya terletak pada mengubah pola pikir dan keyakinan inti kita tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Alih-alih berpikir, aku harus bekerja lebih keras untuk mencapai tujuanku, cobalah mengadopsi pola pikir, aku mampu mewujudkan ambisiku. Ganti pemikiran seperti, aku belum cukup baik, dengan, aku terus tumbuh dan berkembang. Dan juga, adopsi pola pikir bahwa, segala sesuatu untuk saya telah lengkap. Perubahan ini mungkin tampak halus, tetapi sangat kuat. Perubahan ini mengubah energi yang kamu pancarkan ke dunia, serta membentuk kembali persepsimu tentang dirimu sendiri, dan persepsi orang lain terhadapmu. Namun,
Pendekatan ini melampaui sekadar berpikir positif. Ini tentang menciptakan harmoni antara pikiran, emosi, dan tindakanmu. Ini melibatkan hidup seolah-olah kamu sudah mencapai keinginanmu. Jika kamu bercita-cita untuk sukses, wujudkan sifat-sifat orang sukses mulai sekarang. Jika kamu mencari cinta, kembangkan cinta pada diri sendiri dan kasih sayang untuk orang lain di masa kini. Jika kesehatan adalah tujuanmu, perlakukan tubuhmu dengan rasa hormat tertinggi mulai hari ini. Dengan menyelaraskan pola pikiranmu dengan aspirasimu, kamu menciptakan sinergi yang kuat yang dapat menarik peluang dan kesuksesan, baik dalam karir, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Ingatlah, meskipun kamu tidak dapat mengendalikan setiap hasil, kamu dapat memengaruhi peluang dengan pola pikir yang tepat dan tindakan yang terinspirasi. Ini tidak berarti kamu harus berhenti bertindak atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini berarti kamu harus bertindak dengan inspirasi dari pola pikir kelimpahan, bukan tindakan putus asa yang berasal dari rasa kurang. Ketika kamu mendekati hidup dari tempat kelimpahan, pengambilan keputusanmu meningkat, kreativitasmu tumbuh, kamu menjadi lebih terbuka terhadap peluang, dan kamu menunjukkan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan. Pertimbangkan bagaimana perilaku Anda ketika merasa sangat menginginkan sesuatu. Anda mungkin membuat keputusan tergesa-gesa, menerima lebih sedikit daripada yang Anda layak, atau berusaha terlalu keras, yang justru dapat menjauhkan apa yang Anda coba tarik. Sebaliknya, ketika Anda percaya bahwa Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, atau bahwa hal itu sedang dalam perjalanan, perilaku Anda pun berubah. Anda menjadi lebih tenang dan percaya diri, membuat pilihan yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Perubahan pola pikir ini memengaruhi setiap area dalam hidup Anda, memengaruhi bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Anda menghadapi tantangan, dan bagaimana Anda melihat dunia serta bagaimana dunia memandang Anda kembali. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahas hubungan. Banyak orang merasa terdesak mencari cinta, menggeser setiap aplikasi kencan, dan menghadiri setiap acara sosial, dengan harapan menemukan pasangan yang tepat. Namun, pengejaran yang terburu-buru ini, seringkali justru menjauhkan pasangan potensial. Sekarang bayangkan seseorang yang tidak cemas mencari cinta, seseorang yang puas dengan dirinya sendiri, menikmati waktu sendirian, dan percaya bahwa cinta akan datang ketika saatnya tepat. Orang ini memancarkan energi yang berbeda. Mereka menjadi magnet, menarik orang lain dengan mudah. Konsep yang sama berlaku untuk kesuksesan karir. Ketika Anda terus-menerus khawatir tentang mendapatkan promosi atau klien penting, Anda mungkin terkesan membutuhkan atau tidak percaya diri. Di sisi lain, ketika Anda memiliki kepercayaan diri pada kemampuan Anda, menghargai nilai diri, dan percaya bahwa kesuksesan itu tak terhindarkan, Anda akan menampilkan diri dengan cara yang berbeda. Anda tampil lebih baik, dan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Dan ironisnya, seringkali saat itulah promosi dan peluang besar datang menghampiri Anda. Prinsip ini juga berlaku untuk kesehatan dan kebugaran. Ketika Anda terobsesi dengan setiap kalori, latihan, atau angka di timbangan, Anda menciptakan stres dalam tubuh Anda. Anda mengirimkan pesan bahwa Anda tidak sehat dan perlu berjuang melawan tubuh Anda sendiri. Tapi, bagaimana jika Anda mengubah perspektif Anda? Alih-alih memaksa tubuh Anda ke dalam bentuk tertentu, bagaimana jika Anda mulai menghargainya untuk semua yang telah dilakukannya untuk Anda? Bagaimana jika Anda fokus pada cara memberi makan tubuh Anda, menggerakkannya dengan cara yang menyenangkan, dan memperlakukannya dengan penuh kebaikan? Perubahan pola pikir ini dapat membawa perbaikan signifikan pada kesehatan fisik Anda. Sekarang Anda mungkin berpikir, ini terdengar hebat, tapi bagaimana saya benar-benar menerapkannya? Bagaimana saya bisa berhenti berusaha keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Kuncinya adalah fokus pada saat ini dan menemukan kebahagiaan serta kepuasan di tempat Anda berada sekarang, daripada terus-menerus mencari kebahagiaan di masa depan. Mulailah dengan berlatih rasa syukur. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk mengakui apa yang sudah Anda miliki, seperti kesehatan Anda, orang-orang yang Anda cintai, keterampilan Anda, dan pengalaman yang Anda miliki. Dengan fokus pada kelimpahan, Anda akan menciptakan lebih banyak kelimpahan dalam hidup Anda. Selain itu, kerjakan penerimaan diri.
Berhenti mengkritik diri sendiri atas kekurangan atau kelemahan yang Anda rasakan. Terimalah dan cintailah semua bagian dari diri Anda tanpa syarat. Ketika Anda benar-benar menerima siapa diri Anda akan merasa tidak perlu lagi mencari validasi dari orang lain, atau merasa perlu untuk membuktikan diri. Kemudian, mulailah bervisualisasi. Tetapi jangan hanya membayangkan diri Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Bayangkan diri Anda sebagai orang yang sudah memilikinya. Apa proses kognitif orang tersebut? Bagaimana perasaan mereka? Bagaimana mereka mempresentasikan diri mereka? Jadilah versi diri Anda itu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Latihlah kesadaran penuh, atau mindfulness, hadir di saat ini. Jika pikiran Anda selalu berada di tempat lain, Anda tidak akan melihat keindahan dan potensi dari tempat yang Anda jalani saat ini. Jangan terikat pada hasilnya. Pilih tujuan Anda dan bertindaklah dari inspirasi, tetapi jangan terikat pada bagaimana semuanya harus terungkap. Percayalah bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan menemui Anda. Alih-alih berkonsentrasi pada apa yang bisa Anda dapatkan dari situasi tertentu, tapi coba pikirkan tentang apa yang bisa Anda berikan pada situasi tersebut. Berhenti berpikir dalam hal apa yang bisa Anda peroleh dan apa yang bisa Anda ambil dari dunia, dan mulailah berpikir dalam hal apa yang bisa Anda berikan, apa yang bisa Anda kontribusikan, dan apa yang bisa Anda ubah. Ketika Anda memberi, Anda menciptakan kekosongan yang kemudian akan dipenuhi dengan hal-hal yang Anda butuhkan dalam hidup. Tanamkan kesabaran. Sebagai pengingat, tidak ada yang terjadi sebelum waktunya. Tidak benar bahwa Anda tidak akan pernah memiliki sesuatu yang tidak Anda miliki saat ini. Percayalah pada waktu kehidupan Anda. Jika Anda masih bersama saya sangat menghargai dukungan Anda. Like pada video ini akan sangat berarti bagi kami. Transformasi ini tidak selalu berjalan mulus. Sepanjang hidup kita telah diprogram untuk berusaha, mendorong, dan mengerahkan lebih banyak usaha. Melepaskan pola pikir ini bisa terasa menakutkan, seolah-olah kita menyerah atau menyerahkan diri. Namun kenyataannya adalah, melepaskan bukanlah sama dengan menyerah. Ini tentang menyerahkan diri pada aliran alami kehidupan, dan mempercayai bahwa Anda berada tepat di tempat yang Anda perlukan saat ini, dengan segala yang Anda inginkan sudah dalam perjalanan menuju Anda. Cobalah untuk sejenak merenungkan alam. Sebuah bunga tidak memaksa dirinya untuk mekar. Ia hanya menghadap ke matahari, menyerap hujan, dan membiarkan dirinya tumbuh. Dengan demikian, bunga itu menjadi indah dan memenuhi tujuannya. Anda tidak berbeda. Anda tidak perlu memaksa pertumbuhan diri Anda atau berjuang untuk menjadi seperti yang seharusnya Anda menjadi. Sebaliknya, fokuslah untuk menciptakan kondisi yang tepat dalam pikiran dan hati Anda. Kemudian biarkan diri Anda berkembang. Ini bukan berarti hidup akan selalu berjalan mulus. Tantangan akan muncul dan kemunduran akan terjadi. Tetapi ketika Anda beroperasi dari tempat kelimpahan daripada kekurangan, Anda akan menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang berbeda. Anda mulai melihatnya sebagai peluang untuk berkembang, bukan hambatan yang menghalangi jalan Anda. Ketika Anda berhenti berusaha keras untuk mencapai keinginan Anda membuka diri untuk kemungkinan yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda membiarkan alam semesta mengejutkan Anda dengan sesuatu yang bahkan lebih baik daripada apa yang awalnya Anda kira Anda inginkan. Pikirkan kembali beberapa pengalaman paling indah dalam hidup Anda. Berapa banyak dari pengalaman itu yang direncanakan dengan cermat? Berapa banyak yang terungkap dengan cara yang tidak pernah Anda prediksi? Hidup memiliki cara yang unik untuk memberikan apa yang kita butuhkan, yang justru seringkali dengan cara yang tak terduga. Namun, untuk menerima hadiah-hadiah ini, kita harus tetap terbuka, percaya bahwa hal-hal tersebut akan datang, dan yakin bahwa kita pantas mendapatkannya. Jadi, bagaimana kita merawat kepercayaan ini dan membangun keyakinan ini? Itu dimulai dengan langkah-langkah kecil. Mulailah dengan mengakui hal-hal baik dalam hidup Anda sekarang. Tidak peduli betapa tampaknya itu tidak signifikan. Apakah Anda bangun pagi ini? Itu adalah anugerah. Apakah Anda makan hari ini? Itu adalah berkah. Apakah Anda memiliki orang-orang yang peduli dengan Anda? Itu adalah kekayaan yang tak terhingga. Mulailah menghargai aspek-aspek ini, dan rasakan rasa syukur yang tulus untuk mereka.
Saat Anda melakukannya, Anda akan mulai melihat lebih banyak hal yang patut disyukuri. Perspektif Anda akan berubah, dan Anda akan mulai melihat kelimpahan di tempat yang dulunya Anda lihat sebagai kekurangan. Ketika persepsi Anda berubah, realitas Anda juga akan berubah. Anda akan menarik lebih banyak dari apa yang Anda hargai, dan mengalami lebih banyak dari apa yang Anda fokuskan. Ini bukan tentang mengabaikan masalah, atau berpura-pura semuanya sempurna. Ini tentang secara sadar memilih untuk mengarahkan energi Anda. Ini tentang memutuskan apa yang ingin Anda rawat dalam hidup Anda. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang hilang, apa yang salah, atau apa yang Anda kekurangan, dan rasa itu akan mendominasi kesadaran Anda. Dan ingat, dalam fisika kuantum, rasa Anda adalah energi Anda yang berisi informasi bagi semesta untuk diwujudkan. Namun, jika Anda fokus pada apa yang baik, apa yang berfungsi, dan apa yang Anda miliki, itulah yang akan berkembang. Ini mirip dengan merawat taman. Jika Anda terus-menerus fokus pada rumput liar, mencabutnya, dan berjuang melawan mereka, itulah tempat semua energi Anda akan terarah. Namun, jika Anda fokus pada merawat bunga dan memberikan apa yang mereka butuhkan untuk berkembang, mereka akan secara alami tumbuh lebih besar daripada rumput liar. Pikiran Anda berfungsi seperti taman itu, dan pikiran Anda adalah benihnya. Apa yang Anda tanam, apa yang Anda rawat, apa yang Anda biarkan berkembang. Ketika Anda berhenti mengerahkan banyak usaha untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda menciptakan ruang bagi hal itu untuk datang kepada Anda. Anda memberi diri Anda izin untuk menerima, dan membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin belum pernah Anda pertimbangkan. Pikirkan air sejenak. Ketika Anda mencoba meremasnya dengan kuat, ia akan mengalir melalui jari-jari Anda. Tetapi ketika Anda membuka tangan Anda dapat membawanya dengan mudah. Inilah inti dari apa yang sedang kita bahas. Membuka tangan, hati, dan pikiran Anda untuk menerima apa yang sudah tersedia untuk Anda. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang menyelaraskan diri dengan aliran alami kehidupan. Ini tentang bekerja sama dengan alam semesta, bukan melawannya. Ketika Anda berada dalam keselarasan dan aliran, segala sesuatu mulai terjadi tanpa usaha. Peluang muncul, sinkronisitas terjadi, dan orang-orang yang tepat masuk ke dalam hidup Anda pada saat yang tepat. Namun, untuk mencapai aliran ini, Anda harus mengembangkan kepercayaan. Anda perlu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, dan mempercayai bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan melewatkan Anda. Kepercayaan dalam melepaskan ini bukanlah tindakan sekali saja. Ini adalah latihan yang berkelanjutan. Ini adalah pilihan yang Anda buat setiap hari di setiap momen. Ketika Anda merasa sedang berjuang, mendorong, atau berusaha terlalu keras, tarik napas dalam-dalam, dan ingatkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup, dan bahwa segala sesuatu yang Anda butuhkan sudah ada dalam diri Anda atau sedang dalam perjalanan menuju Anda. Alihkan perhatian Anda dari masa depan ke saat ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya hargai tentang momen ini sekarang? Bagaimana saya bisa menemukan kegembiraan dalam apa yang saya lakukan pada saat ini? Ketika Anda sepenuhnya terlibat dalam saat ini, dan menemukan kepuasan dalam keadaan sekarang, secara paradoks Anda membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Anda tidak lagi datang dari pola pikir kekurangan, atau mengirimkan energi ketidakcukupan. Sebaliknya, Anda memancarkan kelimpahan, kegembiraan, dan kepuasan, menciptakan energi magnetis yang menarik lebih banyak hal yang sama. Perubahan energi dan getaran ini memengaruhi segala sesuatu di sekitar Anda. Itu mengubah cara orang merespon Anda, peluang yang datang kepada Anda, cara Anda memandang dunia, dan bagaimana dunia memandang Anda kembali. Ketika Anda berhenti berusaha keras untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan mulai mewujudkan energi seolah-olah Anda sudah memilikinya, Anda menyelaraskan diri Anda dengan keinginan Anda pada tingkat energi. Pertimbangkan ini. Jika Anda mencari cinta, jadilah penuh kasih. Jika Anda menginginkan kesuksesan, wujudkan sifat-sifat orang sukses. Jika Anda menginginkan kedamaian,
tanamkan rasa kedamaian dalam diri Anda. Ini bukan tentang berpura-pura atau membuat topeng. Ini tentang menyadari bahwa kualitas-kualitas ini sudah ada dalam diri Anda. Ini tentang mengekspresikannya, menjalankannya, dan membiarkannya bersinar. Dengan melakukannya, Anda tidak hanya meningkatkan pengalaman Anda di saat ini, tetapi juga menarik lebih banyak dari apa yang Anda inginkan ke dalam hidup Anda. Seperti energi menarik energi yang serupa. Jadi, alih-alih terus-menerus meraih sesuatu di luar diri Anda, belajarlah untuk menghubungkan diri dengan bagian dalam diri Anda yang sudah mewujudkan segala yang Anda cita-citakan dan memiliki segala yang Anda inginkan. Koneksi batin dan kesadaran diri ini sangat penting. Ketika Anda memahami bahwa Anda adalah sumber dari kepuasan Anda berhenti mencarikannya dari luar diri. Anda berhenti berusaha keras untuk mendapatkannya dari dunia luar. Ironisnya, itulah saat dunia luar sering memberikan lebih banyak dari apa yang Anda inginkan. Karena Anda datang dari tempat keutuhan dan kelengkapan, bukan kebutuhan atau kekurangan. Ini bukan berarti Anda harus berhenti berkembang atau memperbaiki diri, juga bukan berarti puas dengan keadaan. Tetapi itu berarti Anda berkembang dari fondasi cinta diri, bukan kritik diri. Anda berusaha untuk perbaikan, karena Anda ingin mengekspresikan lebih banyak potensi bawaan Anda, bukan karena Anda merasa tidak cukup. Ketika Anda mengadopsi perspektif ini, segala sesuatunya berubah. Tantangan berubah menjadi peluang untuk berkembang, hambatan menjadi persiapan untuk bangkit kembali, dan kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Anda menjadi kurang terikat pada hasil tertentu, dan mulai menikmati perjalanan itu sendiri. Anda menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan hanya dalam hasil. Ketika Anda berhenti mengharapkan hasil tertentu untuk merasa bahagia, Anda sering mencapai lebih dari yang Anda inginkan pada awalnya. Anda beroperasi dari tempat inspirasi, bukan dari keputusasaan. Mengambil tindakan yang terinspirasi, mengikuti intuisi Anda, dan mempercayai petunjuk batin Anda. Ini sering mengarah pada hasil yang jauh lebih baik daripada yang dapat direncanakan oleh pikiran logis Anda. Bagaimana Anda dapat menerapkan perubahan ini dari terus-menerus berusaha menjadi mewujudkan energi, seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan? Berikut adalah pendekatan praktis. Mulailah dengan mengembangkan kesadaran terhadap pikiran Anda. Perhatikan kapan Anda beroperasi dari pola pikir kekurangan atau ketidakcukupan. Sadari diri Anda ketika Anda mendorong terlalu keras atau mencoba memaksakan hasil. Lalu pilih secara sadar untuk mengubah perspektif Anda. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya sudah memiliki apa yang saya inginkan, bagaimana saya akan berpikir, merasa, dan bertindak? Bagaimana saya akan menjalani hari saya jika saya sudah menjalani kehidupan ideal saya? Latihlah untuk merasakan emosi yang terkait dengan pencapaian keinginan Anda. Jika kesuksesan adalah tujuan Anda, izinkan diri Anda merasakan kebanggaan, kepuasan, dan kegembiraan menjadi sukses. Jika Anda mencari cinta, tenggelamlah dalam kehangatan, koneksi, dan kebahagiaan berada dalam hubungan yang penuh kasih. Ikuti kegiatan yang membangkitkan perasaan yang ingin Anda alami. Untuk merasa berkelimpahan, ikutlah dalam kegiatan yang memperkaya jiwa Anda. Untuk merasa sehat, ikuti kegiatan yang membuat tubuh Anda merasa baik dan bertenaga. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang dan lingkungan yang mendukung cara hidup baru ini. Carilah mereka yang menginspirasi Anda, yang percaya pada potensi Anda, dan yang mencerminkan diri tertinggi Anda. Ciptakan ruang yang beresonansi dengan energi realitas yang Anda inginkan. Masukkan rasa syukur dalam rutinitas harian Anda. Secara teratur akui dan hargai apa yang sudah Anda miliki dalam hidup Anda. Latihan ini mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang, menuju kelimpahan yang sudah ada di sekitar Anda. Visualisasikan hasil yang Anda inginkan seolah-olah itu sudah terwujud. Luangkan waktu setiap hari untuk membayangkan dengan jelas diri Anda hidup dalam kehidupan impian Anda, merasakan emosi yang terkait, dan mengalami detail dari kenyataan tersebut. Latih rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, gairah, dan kesabaran.
Bangun ritual harian yang memperkuat pola pikir baru ini, seperti meditasi pagi, di mana Anda memvisualisasikan kehidupan ideal Anda, atau praktik syukur di malam hari di mana Anda mengakui semua aspek positif dari hari Anda. Lakukan tindakan terinspirasi dari tempat kelimpahan ini, bukan dengan cemas mengejar apa yang Anda inginkan. Dengarkan intuisi Anda, lakukan aktivitas yang terasa benar, menyenangkan, dan selaras dengan diri tertinggi Anda. Yang terpenting, berlatihlah untuk bersabar dengan diri sendiri. Ini adalah perjalanan, dan akan ada saat-saat ketika Anda kembali pada pola pikir dan perilaku lama. Itu sangat wajar. Akui, terima, dan pandu diri Anda dengan lembut kembali pada cara hidup baru ini. Ingat, setiap momen memberi kesempatan baru untuk memilih pikiran, perasaan, tindakan, dan sosok yang ingin Anda jadi di dunia ini. Saat Anda membuat perubahan ini, berpindah dari pola pikir yang berusaha keras menuju menyerap energi, seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, Anda akan mulai melihat perubahan dalam hidup Anda. Perubahan-perubahan ini mungkin awalnya halus, seperti lebih mudahnya menjalani hari, meningkatnya kegembiraan dalam interaksi Anda, atau aliran pekerjaan yang lebih lancar. Seiring waktu, pergeseran kecil ini akan terakumulasi, menciptakan momentum yang mendorong Anda menuju impian Anda dengan cara yang mungkin tidak Anda duga sebelumnya. Anda akan mulai mengenali sinkronisitas, momen-momen ajaib ketika segala sesuatu terhubung dengan sempurna. Ketika orang yang tepat muncul pada waktu yang tepat, atau ketika kesempatan datang seolah-olah muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah indikator bahwa Anda sedang selaras, mengalir, dan bergetar pada frekuensi yang sesuai dengan keinginan Anda. Aspek indah dari mengalami lebih banyak sinkronisitas ini adalah bahwa kepercayaan Anda dalam proses semakin dalam, dan iman Anda semakin kuat. Anda akan semakin mudah melepaskan, menyerah, dan membiarkan segala sesuatu terungkap dengan alami. Ini tidak berarti Anda harus menjadi pasif atau berhenti bertindak. Sebaliknya, ini berarti Anda harus mengambil tindakan terinspirasi, tindakan yang muncul dari kegembiraan, semangat, dan keselarasan, bukan dari rasa takut atau keputusasaan. Ketika Anda terobsesi dengan kekayaan materi dalam jumlah besar, mudah untuk terjebak dalam pengejaran, terobsesi dengan hadiah besar yang tampaknya bisa mengubah segalanya. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa obsesi ini justru bisa menjauhkan kekayaan tersebut? Pikirkan tentang ini. Ketika Anda terus-menerus fokus pada apa yang tidak Anda miliki, Anda sedang memperkuat rasa kekurangan dalam pikiran dan jiwa Anda. Anda memberitahu diri sendiri bahwa Anda membutuhkan uang ini untuk bahagia, untuk merasa aman, dan dengan demikian, Anda justru menjauh dari kelimpahan yang Anda inginkan. Kunci untuk mengubah pencarian ini adalah mengubah pola pikir Anda. Alih-alih mengejar kekayaan langsung dalam jumlah besar seolah-olah kebahagiaan Anda bergantung padanya, mulailah dengan mengakui bahwa kekayaan besar sudah Anda miliki. Mungkin bukan jutaan di bank, tetapi itu ada dalam bentuk kesehatan Anda, hubungan Anda, bakat Anda. Ketika Anda menyadari ini, Anda berhenti beroperasi dari rasa keputusasaan, dan mulai menyerap energi kelimpahan. Bayangkan sejenak bahwa Anda sudah menang. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang akan terlihat dalam hari Anda? Mulailah hidup di tempat itu sekarang. Ini bukan tentang berpura-pura atau mengada-ada. Ini tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan kehidupan yang ingin Anda ciptakan. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak hanya menunggu uang jumlah besar untuk membawa kekayaan kepada Anda, tetapi Anda membuka diri untuk peluang lain, mungkin bahkan yang sebelumnya tidak Anda pertimbangkan. Dan inilah paradoksnya, ketika Anda berhenti merasa perlu memenangkan uang untuk merasa kaya, Anda mungkin justru menemukan bahwa kekayaan datang kepada Anda dengan cara yang tak terduga. Lepaskan cengkeraman yang kuat pada hasil tersebut, percayalah bahwa itu akan terjadi pada waktunya. Tetapi jika tidak, sesuatu yang lebih baik mungkin sedang menunggu Anda. Kepercayaan ini membebaskan Anda dari stres karena menginginkan hasil tertentu, dan memungkinkan Anda menikmati perjalanan ini, menghargai momen saat ini, dan bertindak dari tempat kedamaian, bukan kecemasan.
dan jangan lupakan kekuatan memberi. Ketika Anda mengalihkan fokus dari mendapatkan kepada memberi, Anda menyelaraskan diri dengan aliran kelimpahan. Anda mungkin akan menemukan bahwa, dengan memberi, Anda membuka pintu untuk menerima dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadi, mulailah hidup seolah-olah Anda sudah memiliki kekayaan yang Anda inginkan. Percayalah pada prosesnya, lepaskan kebutuhan tersebut, dan saksikan bagaimana alam semesta merespons perubahan energi Anda, mungkin memberikan lebih banyak dari yang pernah Anda bayangkan. Jika pesan ini bersonan dengan Anda, mohon dukungan Anda untuk channel ini dengan memberikan like dan subscribe channel ini, serta mohon dukungan Anda untuk membagikan pesan ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda kasihi di dunia ini. Serta dapat memberikan komentar di kolom komentar sebagai wadah kita untuk saling berbagi sebagai refleksi kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih bagi teman-teman semesta yang telah memberikan dukungan, teman-teman yang telah bergabung, dan teman-teman yang telah memberikan super thanks di channel ini. Saya ingin supaya teman-teman semesta lebih diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Salam hidup penuh kelimpahan. Sampai jumpa. Salam.